bahwa Engkaulah Allah kami yang luar biasa ajaib bagi setiap kami Tuhan. Pada saat pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami mempunyai Allah kami yang dahsyat dan luar biasa. Bahwa kami mempunyai Allah kami yang luar biasa baik dan terlalu baik bagi setiap kami Tuhan. Engkau Allah telah mati dan bangkit bagi kami. Itu mendadakan bahwa Engkau Allah kami yang berkuasa Yesus. Engkau Allah yang sanggup memberikan kemenangan yang luar biasa. Kebangkitan-Mu Tuhan luar biasa membawa kemenangan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Pada saat pagi hari ini kami datang menghadap hadirat Engkau. Kami datang sujud di hadapan-Mu Yesus. Kuduskan setiap kami. Layakan kami Tuhan. Untuk kami menyembah Engkau. Untuk kami mengagungkan Engkau. Allah kami yang berikan kemenangan bagi kami. Allah kami yang bangkit memberikan kemenangan yang luar biasa bagi setiap kami. Urapi kami senantiasa dengan kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Urapi kami senantiasa dengan kuasa-Mu Yesus. Kalau masih ada kuasa setan iblis yang tidak senang untuk kami datang beribadah kepadamu pada saat pagi hari ini. Bapa kami bersatu hati. Kami tengking, kami usir semuanya di dalam nama Yesus. Dan biarlah kuasa kebangkitan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Mengurapi kami. Baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang beribadah di rumah kami masing-masing pada saat ini. Terima kasih Bapa. Kami akan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang kami kasihi di dalam nama Tuhan. Kita yakin dan percaya pada saat ini Tuhan berikan kesempatan yang luar biasa bagi kita. Lewat kuasa kebangkitan Tuhan, lewat kuasa kebangkitan Yesus yang kita sembah, ada kemenangan, ada berkat Tuhan, ada hadirat Tuhan yang akan Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Karena mari pada saat pagi hari ini kita hampiri Dia dengan segenap hati kita, karena Dia Allah yang sungguh mengasihi kita. Haleluya Yesus. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami datang menyembah-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Katakan sepenuh hati kita. Bapa-Ku berdiam, ku bersyukur buat anugerah-Mu. Kini ku sadari semua dosaku telah diampuni. Saat ku renungkan kebaikan-Mu dalam hidupku, kini ku sadari ku berharga di hadapan-Mu dan ku menyembah-Mu. Ku mengasihi-Mu
Puji Tuhan. Hanya Dia Allah yang patut kita agungkan. Hanya Dia Allah Yesus yang patut kita tinggikan. Dan pada kesempatan ini juga kita akan mendengarkan pujian yang luar biasa dari paduan suara GKT Induk Bandung. Kami persilahkan. Puji Tuhan, saya yakin percaya kita mendapat berkat Tuhan yang luar biasa lewat paduan suara di tempat ini. Dan mari pada saat ini tiba saatnya kita persiapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Kita bawa hati kita bawa hidup kita untuk Tuhan bentuk dengan firman Tuhan. Haleluya Yesus. Engkaulah Allah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Engkaulah Yesus Allah yang kami sembah dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Katakan kekuatan di jiwaku Yesus.
kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu Tuhan, tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya Yesus. Katakan, tersungkurku di kaki-Mu Tuhan, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam
Inilah hati kami Bapa, yang kami bawa pada saat pagi hari ini Tuhan. Untuk Engkau bentuk, untuk Engkau ubah dengan firman-Mu Bapa. Kami mau Engkau mengubah setiap kehidupan kami. Dan kami mau Engkau ubah Tuhan. Karena itu Tuhan mampukan kami. Untuk kami senantiasa berjalan hanya di dalam Engkau. Untuk senantiasa kami memegang teguh setiap kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami. Karena kuasa kebangkitan-Mu Yesus nyata bagi setiap kehidupan kami. Karena kuasa kebangkitan-Mu Tuhan yang memberikan kemenangan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bentuk kami, ubah kami sesuai dengan apa yang Kau mau dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, pada saat ini juga kami bersatu hati. Berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Mari Engkau yang berikan hikmat pengurapan yang daripada Tuhan. Dan kami juga yakin dan percaya firman-Mu Tuhan akan menjadi berkat bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Selamat Paskah Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Kita bisa bertemu kembali pada ibadah Paskah ini walaupun masih melalui online. Dan saya merindukan untuk kita bisa sama-sama ibadah onsite ya saudara. Mari kita sama-sama doakan. Semoga dalam waktu yang dekat ini tidak terlalu lama lagi kita bisa sama-sama beribadah tatap muka. Bicara tentang Paskah, masih sangat banyak orang-orang menyambungkan Paskah dengan telur. Nah, itu tuh sebetulnya cuma tradisi. Kalau di Eropa, ini berasal dari Eropa ya, tradisi di Eropa ketika musim semi, mereka mengadakan satu festival atau satu perayaan. Nah, di situ diperingati satu perayaan yang disebut dengan Festival Anglo-Saxon. Yang merayakan Dewi Estre yang terkenal sebagai Dewi Kesuburan. Dan di patungnya digambarkan dia membawa telur dan kelinci. Dia itu Dewi Kesuburan, itu sebetulnya bukan dari Kristen ya. Itu kepercayaan yang lain. Tapi mereka itu, orang yang kepercayaan itu tuh percaya bahwa telur itu melambangkan kesuburan. Dan kelinci dianggap satu binatang yang sangat subur, yang sekali melahirkan bisa banyak anak. Nah, perayaan itu dimaksudkan untuk mengawali sebuah musim semi dari musim salju. Musim semi itu dikatakan merupakan kebangkitan alam setelah musim dingin. Jadi bukan perayaan keagamaan Kristen sebetulnya. Dan pada saat itu di tahun sekitar 1300 misionari yang datang ke Eropa itu mempunyai itikat baik. Sebetulnya mereka mempunyai itikat baik, yaitu mereka bermaksud untuk menghargai kebudayaan mereka ini, yaitu perayaan Dewi Kesuburan ini gitu saudara. Nah, sehingga mereka memasukkan hari libur karena adanya Paskah dengan disamakan dengan perayaan dari Dewi Kesuburan ini. Nah, sebetulnya toleransi itu tidak salah ya, tapi ketika dimasukkannya secara salah maka sampai dengan beratus-ratus tahun tradisi itu menjadi satu kebiasaan yang sekarang dianggap sepertinya jadi satu. Padahal itu sebetulnya salah saudara. Seorang guru agama sempat mengatakan bahwa telur itu merupakan lambang kelahiran yang identik dengan atau sama dengan melambangkan kebangkitan Kristus. Padahal itu berbeda jauh saudara. Kelahiran itu memang apa adanya. Kalau telur dierami tentu menetas ya. Itu sesuai dengan hukum alam. Tapi kebangkitan Tuhan Yesus itu melawan hukum alam saudara. Kebangkitan Lazarus aja sudah tidak sesuai dengan alam. Tapi Tuhan mau menunjukkan kuasanya dengan membangkitkan Lazarus. Dan ketika Lazarus bangkit, dia bangkit dengan masih memakai tubuhnya seperti waktu dia belum mati. Tapi kebangkitan Tuhan Yesus sangat berbeda.
Kebangkitan Tuhan Yesus diawali dengan kematian yang di kayu salib. Setelah disiksa, lalu Tuhan Yesus sungguh-sungguh turun ke dalam alam maut, mengalahkan kuasa iblis. Lalu dia bangkit dengan tubuh yang tidak sama dengan pada saat dia masih hidup. Tuhan Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaan, saudara. Itu sangat berbeda jauh dengan lambang telur tadi ya, saudara. Tubuh Tuhan Yesus itu tubuh kemuliaan, di mana tubuh itu sanggup melawan waktu, melawan ruang, tetapi bisa diraba. Itu dikatakan di Alkitab. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, maka dosa Adam dan Hawa masih kita tanggung sampai sekarang. Lalu apa akibatnya? Akibatnya adalah kita masih hidup dalam kutuk dosa dan masih menjadi hamba iblis. Ketakutan masih ada dalam kehidupan kita, berjalan tanpa tujuan, terbelenggu oleh masalah demi masalah dengan tidak ada jalan keluar. Puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Mari kita baca dari Kisah Para Rasul 13 ayat 37 sampai 39. Kisah Para Rasul 13 ayat 37 sampai 39. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Saudara, kita tahu ya, kalau kita itu berdosa, kalau manusia itu memang semua manusia sudah berdosa, tetapi ketika manusia mau melakukan dosa, tidak usah diusahakan, dengan sendirinya mudah sekali melakukan dosa. Dosa itu dengan sendirinya ada gitu, saudara. Tetapi kalau kita mau kembali menjadi kudus, kembali menjadi suci, itu tidak bisa dengan sendirinya. Dan membutuhkan kekuatan, membutuhkan kuasa, yaitu kuasa yang luar biasa. Perlu kuasa maha dahsyat, perlu untuk kuasa maha dahsyat itu mengalahkan maut. Jadi saudara, ketika kita masih berdosa, hubungan kita dengan Tuhan terputus, tidak bisa ada komunikasi. Lalu ketika kita mau berkomunikasi ke Tuhan, harus ada pengudusan, harus ada pengampunan dosa, sehingga hubungan kita dengan Tuhan boleh dipulihkan. Di ayat 39 dikatakan hukum Musa tidak dapat membebaskan kita dari segala dosa. Hanya Yesus yang karena kasih-Nya luar biasa, yang sudah ditetapkan menjadi juru selamat, dan karena Dia tidak berdosa, tetapi Dia dibuat berdosa, Dia saja yang layak menanggung semua dosa manusia dengan mati di kayu salib, lalu dibangkitkan. Dia sudah mengalahkan maut, dan siapapun yang percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus, siapapun yang percaya kepada karya penebusan ini akan memperoleh pembebasan dari dosa. Pembebasan dari dosa ini adalah anugerah Tuhan, diberikan kepada semua orang yang mau percaya secara gratis. Dan ketika Yesus bangkit, kuasa maut benar-benar sudah dikalahkan, sehingga kita yang sudah suci karena dosanya telah ditebus, bebas dari hukuman maut, bebas dari ikatan dengan iblis. Dan ketika kita disucikan, maka roh kita dihidupkan kembali. Dan roh Tuhan atau Roh Kudus itu sekarang mengisi hati kita, mengisi roh kita, sehingga kita bisa berkomunikasi kembali kepada Tuhan. Karena itu mari kita hargai kebangkitan Tuhan Yesus. Kita hargai kebebasan kita dari belenggu dosa dengan tidak berbuat dosa lagi. Jangan hidup baru kita ini, atau yang disebut dengan, ya boleh dibilang hidup kita ini diberi lembaran baru, kertas yang putih. Jangan dicoret-coret lagi dengan hal-hal yang buruk, dengan dosa. Jangan lagi dibuat seperti itu. Mari kita simak beberapa ayat yang mengatakan tentang ini. Ibrani 5 ayat 13 sampai 14.
Ibrani 5 ayat 13 dan 14. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Dikatakan siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran kebenaran sehingga mudah melakukan dosa lagi. Apa yang dimaksud dengan memerlukan susu? Kita mau baca 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 2. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 2. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Jadi ternyata yang masih memerlukan susu itu adalah orang-orang yang katanya sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah hidup di dalam Kristus, tetapi belum dewasa rohani. Orang ini masih melakukan hal-hal keduniawian. Ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus sebetulnya berusaha untuk mencapai atau mencari berkat-berkat karena anugerah keselamatan yang sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Karena mereka merasa bahwa mereka sudah memiliki kebebasan itu, bebas dari kutuk dosa. Sementara itu mereka masih menjalankan dosa, masih menjalankan hal-hal jahat. Apa bisa orang yang masih melakukan hal-hal jahat bisa diberkati? Para gembala sidang di jemaat Korintus itu membiarkan atau mengizinkan orang-orang yang katanya sudah percaya kepada Tuhan Yesus tapi belum meninggalkan perbuatan jahat mereka bergabung bahkan melayani bersama dengan pelayan-pelayan Tuhan di situ tanpa gembala-gembala itu memantau mereka, tanpa mendidik mereka. Dan ini diingatkan kepada Paulus oleh Rasul Paulus bahwa susah sekali bicara dengan orang-orang yang masih memerlukan susu, dengan orang-orang yang masih melakukan hal-hal duniawi. Coba kita simak, apa sebetulnya hal-hal duniawi itu seperti apa saudara? Kita baca 1 Korintus 3 ayat 3 dan ayat 21. 1 Korintus 3 ayat 3 dan ayat 21. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Kita sambung dengan 1 Korintus 5 ayat 1. 1 Korintus 5 ayat 1. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Disambung dengan ayat 2. 1 Korintus 5 ayat 2. Sekalipun demikian kamu sombong, tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Ini adalah contoh manusia-manusia yang masih duniawi. Dikatakan orang itu masih iri hati, ada perselisihan, orang yang suka memegahkan diri atau sombong. Bahkan orang yang hidup dalam percabulan. Percabulan itu digambarkan seperti melakukan hubungan seks sekenanya, di mana dia ingin dia melakukan seperti itu. Bahkan dikatakan tadi yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Jadi percabulan yang luar biasa yang bahkan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan juga, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan juga tidak seperti itu buruknya. Sebegitu buruk kehidupan jemaat Korintus.
Ini adalah contoh jemaat-jemaat yang memang belum lahir baru, belum punya Roh Kudus, masih melakukan hal duniawi ini, tidak bisa ada Roh Kudus masuk ke dalam hidupnya. Terus saudara katakan, wah Ibu Mia ini menghakimi. Bukan saya yang menghakimi, tapi firman Tuhan itu yang berbicara seperti itu. Dan Rasul Paulus juga menuliskannya di Korintus. Kita baca 1 Korintus 2 ayat 14. 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Saudara lihat, manusia duniawi dikatakan apa? Tidak bisa menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Jadi tidak memiliki Roh Kudus, artinya belum lahir baru. Ketika Tuhan Yesus bangkit, kita tahu semua orang-orang yang percaya pada waktu itu ada murid-murid Tuhan Yesus ada di satu ruangan, kemudian Tuhan Yesus masuk ke ruangan itu dan dihembuskan Roh Kudus atau roh yang menghidupkan. Dan itu bisa diterima oleh murid-murid Tuhan Yesus. Seharusnya kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kepada kebangkitan Tuhan Yesus, otomatis dia menerima Roh Kudus. Tapi kalau dia tetap hidup dalam dosa, maka otomatis dia tidak mampu mengenal Allah. Dikasih tahu juga gak mau tahu. Jadi mereka memang belum mempunyai Roh Kudus. Mereka tidak mengenal Allah, tidak memahami cara Allah. Mereka bersandar pada pemikirannya sendiri, bersandar pada emosi manusiawinya. Sebaliknya, orang-orang atau manusia rohani seperti apa saudara? Kita baca 1 Korintus 2 ayat 15. 1 Korintus 2 ayat 15. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Nah, manusia rohani itu manusia yang hidupnya dalam kebenaran. Mereka mengetahui segala sesuatu yang benar. Mereka mengenal firman Tuhan. Mereka tahu persis apa yang benar. Sementara itu, kalau ada orang yang mencari kesalahan mereka, walaupun mereka cari-cari, tidak bisa dihakimi. Orang yang benar ini tidak bisa dihakimi karena tidak ada kesalahan yang secara prinsip terdapat pada manusia rohani. Mereka tidak melakukan kejahatan di mata Tuhan. Itu adalah manusia rohani. Sehingga manusia rohani adalah orang yang memiliki Roh Kudus. Orang yang sudah dilahirkan kembali oleh Roh. Orang yang berpikiran rohani sehingga mengenal Tuhan, mengenal cara-cara Tuhan dan tidak memakai cara atau pikirannya sendiri dalam menjalankan kehidupannya. Orang yang hidup oleh Roh dikatakan dalam Galatia 5 ayat 16-17 adalah orang yang hidupnya oleh Roh dan tidak menuruti keinginan daging. Itu tandanya saudara. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi bukti bahwa seseorang itu sudah menjadi manusia rohani adalah dia tidak mau-maunya sendiri. Dia tahu cara Tuhan, dia tahu ajaran-ajaran Tuhan. Dan dia menjalankan kehidupannya berdasarkan dengan cara Tuhan. Orang ini akan sanggup menghadapi masalah apapun, akan sanggup menghadapi kehidupannya, tidak takut menghadapi masa depannya, akan sanggup menghadapi ujian seperti Ayub yang diizinkan Tuhan. Ketika berada dalam kebenaran, kemudian mengalami kesusahan karena dijahati orang atau karena mendapat pencobaan, sanggup bertahan. Tetap pada imannya, percaya kepada Tuhan Yesus. Dan mereka juga akan sanggup menghadapi aniaya. Ketika mereka melakukan kebenaran, mereka ditertawai.
So rohani. Tapi orang-orang rohani atau manusia rohani yang punya Roh Kudus akan sanggup mengatasi hal ini. Mereka tidak peduli kalau mereka diketawai. Atau bahkan mereka sanggup menanggung akibat dari kehilangan semua harta warisannya. Mereka tidak akan menggantikan harta warisan itu dengan keselamatan yang sudah mereka miliki karena mereka beriman pada kebangkitan Tuhan Yesus. Orang-orang yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus akan bertahan dalam menghadapi kesusahan dalam pelayanan. Khususnya dalam pandemi ini saudara, kita semua sudah diperhadapkan ya, hampir sudah setahun malah ya. Kita diperhadapkan pada pandemi dengan satu kehidupan yang tidak mudah. Tetapi orang-orang yang punya Roh Kudus akan sanggup melewati segala kesusahan. Dan itu terjadi karena seperti yang sudah kita baca dalam Ibrani 5 ayat 14 tadi adalah, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi kenapa bisa sanggup menghadapi segala masalah dan tetap bertahan beriman kepada Tuhan Yesus? Karena ini saudara, mereka sudah sanggup makan makanan keras. Mereka punya panca indera yang terlatih untuk membedakan antara yang jahat dengan yang baik. Jadi manusia rohani atau orang-orang yang dewasa dalam imannya sudah betul-betul terlatih untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, setelah belajar untuk meninggalkan kefasikan, kalau kita mau mendewasakan kerohanian kita, kalau kita mau menerima Roh Kudus, kalau kita mau lahir baru, kita harus meninggalkan hal-hal yang fasik. Artinya kita meninggalkan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, meninggalkan kejahatan. Kalau kita sudah bisa meninggalkan kejahatan, biarlah pikiran kita itu dibaharui. Ada satu ayat yang mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sampai di sini bagaimana dengan saudara dan saya? Saya pikir mungkin ya, kalau hal yang jelas seperti jangan membunuh kita tahu, jangan berbohong kita tahu, jangan berbuat cabul kita tahu ya, karena itu jelas sekali. Tetapi ada ya hal-hal yang sumir, yang tidak terlalu jelas. Misalnya hubungan telur dengan Paskah. Apa ya hubungannya? Kita mulai berpikir ya, apalagi anak-anak sekarang. Mungkin setiap kali Paskah hubungannya dengan telur. Tidak salah kita merayakan Paskah dengan mengadakan lomba menghias telur. Tapi kita harus menyampaikan kepada anak-anak bahwa tidak ada hubungannya antara telur dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang lebih parah lagi adalah kalau ada ajaran-ajaran yang mengatakan seperti ini. Kalau mau diberkati oleh berkat materi, kalau mau jadi kaya, ikut Tuhan Yesus. Ajaran itu seringkali masuk ke dalam pengajaran di gereja-gereja ya, yang disampaikan oleh pendeta-pendeta. Tapi saudara, itu bukan pernyataan Tuhan Yesus. Itu bukan firman Tuhan. Tuhan mengatakan akan memelihara, tapi tidak menjanjikan menjadi kaya. Ikut Tuhan Yesus itu akan menjadi kaya. Tidak ada janji seperti itu. Atau ada juga pengajaran yang mengatakan ikut Tuhan Yesus maka semua beres. Sakit pasti sembuh, usaha pasti berhasil. Itu juga bukan perkataan Tuhan Yesus. Itu bukan janji Tuhan Yesus. Tuhan Yesus malah mengatakan dalam Matius 11 ayat 29 begini saudara. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Artinya kalau kita ikut Tuhan Yesus kita harus belajar Tuhan Yesus kenapa? Tuhan Yesus melakukan apa? Oh dia menderita karena menyatakan kebenaran sehingga dia menderita. Artinya firman Tuhan Yesus itu tidak mengajarkan ikut Tuhan Yesus semua beres.
Karena itu kita mau belajar ikut Tuhan Yesus itu dipelihara, ikut Tuhan Yesus itu belajar kepada Tuhan Yesus dalam menghadapi masalah-masalah. Kalau Tuhan Yesus mengalami masalah seperti yang saya alami misalnya gitu ya. Waktu itu Tuhan Yesus bagaimana langkah-langkahnya? Apa dia marah? Atau dia pundung? Atau dia nyari kuasa-kuasa lain? Kita belajar sama Tuhan Yesus yang datang kepada Bapaknya ketika dia mengalami masalah yang berat. Nah, terakhir biarlah kita semua jadi manusia yang dewasa dalam iman. Seperti yang dikatakan dalam Efesus 4 ayat 13 sampai 14. Efesus 4 ayat 13 dan 14. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Dikatakan kejarlah pengetahuan yang benar tentang Tuhan Yesus supaya iman kita semakin teguh. Jangan lagi kita mengotorkan kehidupan kita dengan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Justru sebaliknya, kita mengisi kehidupan kita yang baru ini dengan pengetahuan-pengetahuan akan firman Tuhan supaya kehidupan rohani kita makin hari makin didewasakan. Amin. Kita mau baca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara, kita mau terus beriman kepada Tuhan dan meminta untuk makin hari makin ditambah-tambahkan pengetahuan akan firman Tuhan supaya rohani kita bisa didewasakan. Kita mau dekat kepada Tuhan. Dekat pada
dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Memandang wajahmu, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Mengejar hadirmu dalam hidupku. Ini kerinduan kami Tuhan, untuk mendekat kepadamu. Kami mau terus dibangun dalam kerohanian kami. Kami mau terus beriman kepadamu. Tolong Roh Kudus supaya kami mampu menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan kami. Supaya kami mampu memakan makanan keras itu Tuhan. Sanggupkan kami semua Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami mau menjalankan perintah-Mu, yaitu mengadakan perjamuan kudus bersama dengan Engkau. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami Tuhan. Dan kami mohon kepadamu, biarlah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, turun kuasa Allah atas perjamuan kudus yang sebentar kami akan makan dan minum. Kiranya Tuhan, setiap kami boleh mendapat kekuatan baru karena kami bersama dengan Engkau. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Bukankah roti yang kita pegang ini adalah tubuh Tuhan Yesus? Amin. Makanlah di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Bukankah anggur yang kita pegang ini adalah darah Tuhan Yesus? Amin. Minumlah di dalam iman kepada Tuhan Yesus.
Angkatlah tangan saudara dan berdoalah sesuai dengan pergumulan saudara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebangkitan yang Kau berikan buat kehidupan kami. Kebangkitan-Mu itu membawa satu pembaharuan kepada kehidupan kami. Kami merindukan untuk Roh-Mu senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Sehingga semakin hari kami boleh dikuatkan, semakin hari kami boleh makin dekat kepadamu, menghadapi segala hal yang harus kami hadapi dalam kehidupan kami. Kami mendapat jalan keluar, pemulihan, dan kekuatan-kekuatan baru. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus ini, dan kami beriman melalui perjamuan kudus ini mujizat-Mu boleh terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah menyaksikan tarian dari sekolah minggu, dan pada saat ini mari kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita angkat pujian, Yesus telah bangkit.
kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat penyertaan-Mu dalam ibadah Paskah kami Tuhan. Kami merasakan kehadiran Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami, memberkati dari acara ke acara yang sudah kami jalankan pada saat ini Tuhan. Jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan melalui YouTube channel ini, mereka juga diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah segala puji, hormat, pengagungan dan kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati bahkan sudah bangkit bagi kami semua, memberikan kelepasan, pembebasan di dalam setiap kehidupan kami. Khususnya untuk jemaat Tuhan di gereja keluarga Tabernakel. Bahkan kami semua yang melayani Tuhan, kami percaya kami diberkati oleh Tuhan dengan begitu dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa di surga. Untuk itu kami akan mengakhiri ibadah Paskah kami pada saat ini. Biarlah berkat Allah dicurahkan dalam kehidupan kami. Kami mengangkat tangan kami, membuka hati kami, menerima berkat yang datangnya dari Allah. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Dan kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini sampai Tuhan datang kali yang kedua, menjemput dan membawa kami berjumpa bersama dengan Tuhan di awan-awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah kami pada saat ini. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Shalom, selamat pagi, selamat Paskah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Tuhan kita sudah bangkit. Maka pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak akan pernah sia-sia. Mari kita siapkan diri kita untuk menyambut turunnya Roh Kudus atau hari Pentakosta 50 hari ke depan, sambil menyimak semua firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hambanya yang tergabung di dalam Gereja Keluarga Tabernakel Induk Bandung untuk 1 minggu ke depan. Mulai pada hari Selasa 4 April 2021, renungan doa puasa disampaikan oleh Bapak Pendeta Stephen Pele. Kamis 6 April 2021, pesan singkat oleh Ibu Pendeta Lana Harumia. Dan minggu depan, hari Minggu 11 April 2021, ibadah online kembali dan firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Pendeta Stephen Pele. Untuk anak-anak kata, kalian akan mendapatkan cerita dari Kak Tian. Selamat ulang tahun kita ucapkan kepada Bapak Rey Hindarto dan Saudara Yosua Yosia atau Oci yang berulang tahun tanggal 29 Maret. Kemudian Ibu Cecen yang berulang tahun tanggal 31 Maret. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati kita semua.